Shalom teman-teman sahabat satu Injil yang diberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Semoga teman-teman sahabat satu Injil diberkati baik secara jasmani maupun secara rohani. Semoga sahabat satu Injil dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini yang menjadi judul renungan untuk kita dengarkan bersama-sama pada hari ini, yaitu berbicara tentang bangkitkan semangat rohanimu untuk melayani Tuhan. Sebagai teks khotbah, saya mengajak kita semua untuk turut bersama saya di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 11. Mari kita mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Di dalam kitab Roma 13 ayat 11 itu dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sahabat satu Injil yang diberkati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata semangat itu adalah kemauan atau gairah untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Suatu hal yang iblis bunuh hari-hari ini itu adalah semangat, di mana berbagai persoalan yang seringkali menimpa kita sebagai orang Kristen, seringkali membuat kita kehilangan semangat. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam pelayanan pun kita juga tidak memiliki semangat. Baik itu orang muda maupun orang yang dewasa. Semangat adalah awal dari iman. Kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab, yaitu yang pertama kita melihat perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan itu bukanlah waktu yang sangat singkat. Tetapi itu waktu yang cukup lama sekali. Tetapi perlu kita tahu bahwa perempuan ini kita melihat dia memiliki semangat. Bahkan dia sabar dalam penderitaan yang dia alami. Kemudian kita bisa melihat contoh yang lain di dalam Alkitab, yaitu Daniel. Ketika dia dibuang ke gua singa, dan juga ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari situlah kita melihat bagaimana Daniel dan juga ketiga teman-temannya, ketika mereka dibuang ke gua singa itu, ada suatu hal yang perlu kita ambil contoh dari kehidupan mereka, yaitu semangat mereka. Di mana ketika mereka dibuang ke gua singa itu, mereka tetap melayani Tuhan mereka. Sahabat satu Injil, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan dalam hal apa? Kesempatan dalam melayani Tuhan. Tentunya kita harus membangkitkan semangat rohani kita untuk melayaninya. Sebab hidup tanpa Kristus itu adalah sia-sia. Mengapa orang Kristen perlu membangkitkan semangat di dalam pelayanan? Sebab Allah kita adalah Allah yang senang dengan kemajuan dan tentunya didasari oleh semangat yang kita miliki. Allah merindukan kita untuk mengalami kemajuan dan peningkatan di dalam pelayanan dengan semangat rohani yang perlu kita miliki. Kiranya kita menyadari betapa perlunya membangkitkan semangat rohani di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam pelayanan yang kita lakukan. Sahabat satu Injil, tujuan saya untuk menyampaikan pelajaran ini, untuk mengajak kita, untuk membangkitkan semangat rohani kita dalam melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana
cara untuk membangkitkan semangat rohani kita sebagai orang Kristen dalam melayani Tuhan? Poin yang pertama adalah jangan hendaknya kerajinanmu kendor apabila kita bekerja bagi Allah. Dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Banyak orang pada awalnya melayani Tuhan itu begitu semangatnya, menggebu-gebu. Kemudian hari demi hari, di mana semangat itu mulai kendor dan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi luntur begitu saja. Kalau kita perhatikan ayat 11 ini memberikan dua peringatan kepada kita. Yang pertama adalah kita diperingatkan agar jangan malas, jangan mundur, jangan loyo, dan jangan hendaknya kerajinan kita itu menjadi kendor. Lalu kemudian peringatan yang kedua adalah semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Agar semangat pelayanan menyala-nyala dan tidak kendor, maka kita harus menyadari bahwa kita ini sedang melayani Tuhan. Sahabat satu Injil yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa setiap detik hidup kita ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Sehingga kita boleh memberikan yang terbaik. Rajin, tidak kendor, dan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan dalam bekerja bagi Allah. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita melayani Tuhan. Karena apa? Di dalam Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sahabat satu Injil, dalam melayani Tuhan ada upah yang harus kita peroleh. Lalu kemudian poin yang kedua adalah jangan malu memiliki Yesus sebagai juru selamat hidup Anda. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 26 itu dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Itu merupakan sabda atau peringatan keras dari Yesus kepada kita. Bila kita sampai malu akan diri Yesus dan sabda-sabdanya, maka ia juga akan malu terhadap kita. Dan apabila kita tidak mengakui Yesus di hadapan manusia, maka Tuhan juga tidak akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Oleh karena itu, jangan sampai sekali-sekali kita malu, malah sebaliknya kita bangga mempunyai Yesus yang rela mati di kayu salib hanya untuk menanggung dosa kita. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak malu dan jujur untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat hidup kita. Sahabat satu Injil, sepatutnya kita malu atas perilaku kita yang tak bermoral, atas kebohongan, kejahatan, ketidaksetiaan, kepelitan kita, memandang dengan nafsu, pikiran dan tindakan cabul, kata-kata kasar,
pengumpatan, dan pengkhianatan kita, hendaklah kita malu oleh karena perbuatan kita itu. Salah satu penyebab semangat kita redup dalam melayani Tuhan oleh karena kita takut dan malu mengakui Yesus kepada orang lain. Sifat malu itu bukanlah ciri orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Jikalau orang Kristen malu dan tidak memiliki semangat untuk mengakui Yesus di hadapan semua orang, baik itu teman kerja, sahabat, dan keluarga, dan sebagainya, maka Yesus juga akan malu dan tidak mengakui kita di hadapan Bapanya. Lalu kemudian yang menjadi poin yang ketiga adalah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Sebagai orang Kristen, hanya dengan cara mendekat kepada Tuhan kita bisa memiliki hubungan yang baik dan juga memiliki semangat rohani untuk melayaninya. Lantas, bagaimana cara orang Kristen membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Dan Lukas pasal 8 ayat 1 kita diingatkan juga bahwa janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Jikalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat doa yang kita panjatkan, maka pasti kita akan memiliki semangat rohani untuk melayaninya. Sahabat satu Injil yang diberkati. Yang kedua, kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkannya untuk setiap hari. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, di mana firman Tuhan itu adalah seperti cermin. Ketika kita menggunakan cermin untuk mengevaluasi diri kita sendiri, merenungkan firman Tuhan adalah membacanya dengan seksama, meninjau kembali dan mengingatnya, maka setiap firman itu akan berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bangkitkan semangat rohani kita untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian yang menjadi poin yang keempat adalah tetap maju. Di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 dan juga dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, salah satu cara untuk membangkitkan rohani kita adalah dengan maju, berjuang, kuat, penuh keberanian, dan jangan takut. Sebab firman Tuhan berkata, jadilah kuat dan penuh keberanian, janganlah takut dan janganlah gentar akan mereka, karena Tuhanmu, dialah yang berjalan bersamamu, dia tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Kalau kita takut, maka Tuhan tidak akan memberkati kita. Sebab kalau kita tidak maju, maka kita tidak akan memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, maka tak ada satupun yang mampu menghentikannya. Tuhan juga akan memberikan kekuatan untuk kita tetap maju dan berjuang sehingga kita memperoleh kemenangan. Sahabat satu Injil, di dalam pimpinan Tuhan, kita juga pasti akan selalu berjalan untuk bisa meraih tujuan surgawi yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka pada akhirnya, sebagai kesimpulan pada pelajaran ini, mari bangkitkan semangat rohani kita untuk melayani Tuhan dengan cara yang pertama, jangan hendaknya kerajinanmu kendor apabila kita bekerja bagi Allah. Yang kedua, jangan malu memiliki Yesus sebagai juru selamat hidup Anda. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang keempat, tetap maju. Demikianlah pelajaran yang telah sampaikan pada hari ini. Biarlah melalui pelajaran ini menjadi motivasi dan kekuatan dalam menjalani setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.